Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama tanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah dengan kudrah dan iradah pada malam yang berbahagianya, di tengah-tengah kesibukan katanya, di tengah-tengah kegiatan-kegiatan yang belum selesai katanya kerjakan, katanya sisihkan sedikit waktu katanya untuk kita hadir ke masjid untuk tujuan memperhambakan diri kita di hadapan Allah, untuk kita patuh dan tunduk sebagai tanda seorang abdi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah sangat banyak berjuang, merasakan segala penderitaan-penderitaan, berbagai macam tantangan-tantangan yang beliau hadapi. Beliau meninggalkan tempat kelahirannya yaitu Mekah, harus berhijrah kepada sebuah tempat yang jauh, yang mungkin hanya seorang pun manusia yang dikenalnya, yaitu Negeri Madinah. Sehingga Rasulullah di saat ruh dalam Negeri Madinah, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilayyal Madinah kama habbabta ilayyal Makkah. Ya Allah, berikanlah kecintaan aku ke negeri Madinah seperti Engkau pernah memberikan rasa cinta dalam hatiku terhadap negeri Mekah. Beliau menderita dengan berbagai macam ancaman-ancaman. Pernah berdarah di dahi beliau, gigi geraham beliau pernah patah dalam sebuah peperangan, kaki beliau pernah berdarah. Semua penderitaan-penderitaan yang Rasulullah alami, yang Rasulullah rasakan adalah akibat daripada pengorbanan beliau, sehingga sampai saat ini kita tahu beribadah kepada Allah, sehingga saat ini kita tahu bagaimana tata cara kita untuk menjadi penghuni-penghuni syurga, sehingga kita nyata doa bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkorban bukan untuk pribadi beliau. Penderitaan yang beliau rasakan adalah kan untuk keluarga beliau, tapi kenikmatan yang katanya rasakan uronya atas pengorbanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sungguh celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan oleh Jibril bagi orang-orang yang mendengarkan kata Nabi Muhammad tapi mereka tidak mau berselawat kepadanya.
itulah manusia-manusia celaka hidup di atas permukaan bumi ini. Karena kebahagiaan, kedamaian, kenikmatan yang kita alami uronya, semuanya itu adalah atas penderitaan yang pernah dirasakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliaulah yang selalu teringat kepada katanya umat. Di tengah-tengah malam beliau menangis, mengalirkan air mata di tempat terbuka, di sebuah perkuburan, di perkuburan umat Islam, di perkuburan Baqi'. Keluarga-keluarga mencari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah malam yang gelap gulita. Ternyata para keluarganya mendapatkan, sahabat-sahabat mendapatkan Rasulullah sedang mengalirkan air mata. Beliau mengalirkan air matanya bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan untuk keluarganya, tapi beliau mengalirkan air mata, beliau meminta keampunan daripada Allah. Ya Allah, umatku lebih-lebih nanti di akhir zaman, mereka merupakan manusia-manusia yang penuh dengan kesalahan. Ya Allah, maka ampunilah umatku. Ya Allah, jangan engkau menyiksa mereka, jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang durhaka kepada engkau. Ya Allah, beliau meneteskan air mata. Kita sendiri selaku umatnya yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan, yang cukuplah kejahatan-kejahatan dan kezaliman, tapi kita sendiri hanya pernah berdoa untuk keampunan terhadap diri kita sendiri. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada manusia yang paling agung di atas bumi ini. Tidak ada manusia yang memberikan pertolongan di dunia sampai di hari akhirat selain daripada pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sekedar di dunia, sampai di hari akhirat nanti. Bahkan di saat-saat beliau merasakan sakaratil maut, di mana para sahabat-sahabat Rasulullah sudah menunduk, merasa takut. Wajah Rasulullah pada saatnya merah, sedang merasakan sakitnya sakaratil maut. Beliau menoleh ke kiri dan ke kanan. Beliau bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, wahai Israel, kemana Jibril? Akhirnya Jibril datang, muncullah Jibril. Beliau berkata, wahai Jibril, kenapa engkau tidak hadir di saat-saat yang genting, di saat-saat aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Jibril menjawab, wahai Muhammad, aku bukan tidak hadir, aku bukan tidak melihat kepada wajah engkau, tapi aku tidak tega melihat apa yang engkau rasakan di akhir-akhir daripada kehidupan engkau. Aku tidak sanggup melihat engkau tidak pernah berdosa, engkau tidak pernah melakukan kejahatan, engkau merupakan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi engkau merasakan sakaratil maut yang lebih pedih. Kenapa saudaraku sekalian? Karena di saat pedihnya sakaratil maut yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saatnya beliau bertanya, wahai malaikat Israel, seperti inilah umatku yang akan dirasakan nanti dikala mereka merasakan sakaratil maut. Malaikat menjawab, umatmu melebihi daripada engkau ya Rasulullah. Engkau yang tidak pernah bersalah, tapi seperti ini sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umat manusia, apalagi umatmu yang berdosa nanti. Saat itulah dalam sebuah riwayat Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya laginya kesakitan yang akan dirasakan oleh umat lenguka sakaratil maut, pedihnya sakaratil maut, maka biarlah lun uronyo yang menanggung segala sakaratil maut mereka. Biarlah aku sendiri yang akan merasakan seluruh kepedihan-kepedihan yang akan dirasakan oleh umat lung nanti sampai di hari akhirat. Maka sebagian sahabat meriwayatkan, sebagian ulama berpendapat bahwa sakaratil maut yang dirasakan oleh orang-orang yang meninggal setelah Rasulullah, sebahagiannya telah ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya telah diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sitina Aisyah selaku istri daripada beliau berkata, aku tidak pernah cemburu bila ada orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak merasakan sakaratil maut, setelah aku melihat bagaimana pedihnya sakaratil maut yang pernah menimpa suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sebuah penderitaan besar, sehingga dengan penderitaan Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita telah merasakan berbagai kenikmatan. Kita merasakan segala kebahagiaan. Kita merasakan seluruh kebaikan, semuanya atas pertolongan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti di hari akhirat bersama Nabi kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bersama-sama beliau untuk masuk dalam syurga. Mudah-mudahan kita bersama beliau kita bisa minum air kolam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selawat dan salam kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga telah banyak berjuang untuk agama Allah ini. Mereka banyak yang mengorbankan harta-harta mereka demi untuk mencapai kebahagiaan di hari akhirat. Karena kebahagiaan urus akhiratnya harus melalui perjuangan. Maka di antara sahabat yang meninggal, banyak di antara istri-istri sahabat yang menjadi janda akibat daripada perjuangan beliau. Maka kenikmatan katanya uronyo, Islam yang masuk di dalam hati katanya uronyo, iman yang ada dalam benak dada katanya uronyo, adalah atas penderitaan juga para janda-janda, atas penderitaan daripada anak-anak yatim daripada para sahabat-sahabat Rasulullah, kemewahan dalam kehidupan katanya uronyo, sampai manusia-manusia yang sukses di hari akhirat semuanya, karena mereka telah mendapatkan penderitaan yang pernah dialami oleh orang-orang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, mereka juga telah membimbing dan mendidik kita. Mereka lah yang menjaga kita, para ulama, para tungku-tungku sekalian, yang mereka selalu mengajarkan katanya agar kita menjadi manusia-manusia yang baik, agar kita yang terhindar daripada azab yang besar, azab api neraka jahanam. Ta'zim wa takrim ulung tuan yang pertama sekali kepada imam masjid, para tokoh-tokoh masyarakat, panitia pengajian Tastafi, dan seluruh umi ayah-ayah sekalian, saudaraku sekalian yang seiman dan seagama yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah mengumpulkan kitanya pada malam yang berbahagia ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kitanya juga tentang Nabi sebuah keimanan yang ada dalam dada-dada kitanya. Seandainya kitanya memperhatikan di mana kitanya dengan orang-orang yang di luar, orang-orang yang tidak beriman, di segi tubuh, di segi harta yang kitanya miliki adalah sungguh jauh kemampuan daripada kitanya dibandingkan dengan mereka. Tapi Allah masih meletakkan nur-nur iman dalam dada kitanya. Kitanya masih bersyukur kepada Allah dikarenakan Allah telah melahirkan kita daripada orang tua yang mukmin dan muslim. Nenek-nenek moyang kitanya merupakan urung-urung Islam, keturunan-keturunan kitanya sampai uronyo mereka juga orang-orang mukmin dan muslim. Itu semuanya adalah bukan karena kemampuan kitanya, semuanya itu bukan karena kehebatan kitanya, semuanya itu adalah atas kebaikan, atas kasih sayang Allah selama ini kepada kita. Karena jauh sebelum kitanya lahir di atas permukaan bumi ini, di mana kitanya kali kecil seluruh zuriat ada dua kelompok manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zuriat yang ditanda dengan warna putih sebagai manusia yang akan lahir dalam keadaan beriman kepada Allah.
Ada zuriat yang ditanda dengan warna hitam, dia menjadi manusia-manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berapa banyak manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak masa Nabi Adam alaihi salam sampai di hari akhirat nanti. Tidak semua mereka beriman kepada Allah, tidak semua mereka patuh dan taat kepada Allah, tidak semua mereka menjadi penghuni-penghuni syurga. Akan tetapi kenapa Allah memilih kita sampai hari ini menjadi orang-orang yang mukmin? Ini semuanya adalah atas kasih sayang Allah. Sehingga getanda dengan warna putih sebagai tanda manusia yang akan mukmin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu adalah atas kasih sayang Allah. Allah masih mengasihi gedanya, Allah masih cinta kepada gedanya, sehingga gedanya sampai saatnya masih kita melahirkan keturunan-keturunan yang mukmin dan muslim. Bayangkan berapa banyak orang-orang yang di luar mereka masih kufur kepada Allah. Dumnale manusia yang masih mereka tidak tahu beriman kepada Allah. Berapa banyak manusia yang masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai saat ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala matang udip dalam kalangan orang-orang mukmin dan matang udip dalam keadaan orang-orang muslim. Tapi yang perlu kita perhatikan, apakah keimanan yang merupakan kasih sayang Allah selamanya kepada gedanya, mampukah gedanya mempertahankan sampai detik-detik akhir daripada kehidupan kita? Mampukah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat kita menjelang sakaratil maut yang akan menimpa gedanya? Atau malah sebaliknya, kadang-kadang iman gedanya akan sirna, naudzubillah summa naudzubillah. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, tidak semua manusia yang beriman di atas permukaan bumi ini mereka beriman di akhir kehidupan mereka. Tidak sedikit manusia yang mereka mukmin di dunia, hidup dalam keluarga orang-orang Islam, dan mereka merupakan orang-orang yang mukmin kepada Allah di kala mereka hidup. Akan tetapi mereka tidak sanggup mempertahankan iman dalam dada. Makanya seorang ulama yang paling besar, orang yang sangat taat kepada Allah, yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, beliau tidak pernah berbuat kejahatan. Sufyan Ats-Tsauri merupakan seorang ulama besar yang semenjak kecil beliau telah diwakafkan oleh orang tuanya untuk agama. Yang semenjak kecil beliau tidak pernah melakukan kejahatan-kejahatan. Sufyan Ats-Tsauri bak sabauro nekeun bak mak, wahai mak, nu wakaf kedih lung ke agama. Nekeun le mak gonyan golom jeut wahai anak lun. Karena lun hana lun tuh kiban kondisi gata sehingga wate remaja dan wate raya. Sehingga wate nekalan lema bahwa Sufyan Ats-Tsauri merupakan orang-orang yang baik dan hana pernah melakukan kejahatan. Akhirnya nepegah, wahai Sufyan Ats-Tsauri, lun kalun wakaf gata untuk agama, sehingga bedah gata berangkat untuk berkorban untuk kepentingan agama. Langsung. Jadi akhirnya Sufyan Ats-Tsauri diwakaf oleh orang tuanya untuk agama. Artinya di saat bak sabauro Sufyan Ats-Tsauri gua rumah nekeun lima, wahai anak lun, yang namanya wakaf lam yarji. Wakaf itu tidak akan kembali lagi. Karena salage orangnya belaan urang tawakaf harta-harta kadang miliki kembali le keluarga. Tapi Sufyan Ats-Tsauri pada saat gua rumah wahainya, yang namanya wakaf tidak akan kembali, bedah kata berangkat. Menanlah kira-kira para orang-orang yang dahulu, para orang tua yang salihah. Beliau mengatakan, wahai anak lun, kata kalau wakaf ke agama maka berkorbanlah untuk agama, sehingga hari akhirat katanya akan berjumpa kembali. Maka akhirnya beliau Sufyan Ats-Tsauri setiap malam menangis. Tanya oleh sahabat-sahabat gonyan, hai Sufyan Ats-Tsauri, pakar negeri sabi setiap waktu dan setiap saat.
sementara roh tidak pernah melakukan kejahatan. Banyak orang-orang yang melakukan maksiat tapi mereka tidak pernah menangis, tidak pernah takut kepada Allah. Aku takut, walaupun hari ini aku diberi taufik oleh Allah menjadi orang-orang yang taat, aku tidak pernah berbuat maksiat, akan tetapi akhir daripada kehidupanku aku tidak tahu. Bagaimana seandainya Allah nanti mencabut iman dalam dadaku? Bagaimana seandainya aku kembali kepada Allah dalam keadaan kufur? Maka seluruh apa yang pernah aku kerjakan di dunia ini, maka itu akan sia-sia dan sirna dan tidak ada arti sama sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka inilah yang doa kita yang setiap saat, saudaraku. Allahumma khtim lana husnal khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir daripada kehidupanku husnal khatimah. Jadikanlah akhir daripada kehidupanku kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, kemudian kita juga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul pada tempat yang mulia ini, di mana tidak ada tempat yang paling agung di atas permukaan bumi ini selain daripada majelis-majelis ilmu pengetahuan. Walaupun banyak manusia-manusia hari ini berkumpul untuk tempat-tempat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia hari ini yang berkumpul-kumpul untuk mencari kemurkaan dan kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah katanya hidup di akhir-akhir zaman, di tengah-tengah katanya hidup di masa-masa manusia yang krisis iman dan Islam. Akan tetapi ternyata ada sekelompok manusia yang mereka berkumpul untuk mencari keridhaan Allah. Mereka berkumpul untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau berkumpul untuk mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat. Inilah merupakan jalan yang paling mudah. Inilah perkumpulan laginya merupakan kebun-kebun syurga yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam sebuah hadis pernah sampaikan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaquz zikri. Apabila kamu melewati kebun syurga, maka singgahlah kamu, rebutlah kebun-kebun syurga itu. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di mana kebun syurga itu? Apa yang menjadi kebun syurga di atas permukaan bumi ini ya Rasulullah? Tunjukkan kepada kami dalam sebuah hadis ya Rasulullah, di mana kebun syurga itu?" Rasulullah menjawab, "Hilaquz zikri." Itulah majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan kebun-kebun syurga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita kepada Allah setiap saat Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk merebut kebun-kebun syurga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat rugi manusia. Sungguh merupakan manusia akan menyesal di hari akhirat nanti apabila mereka menyia-nyiakan kebun-kebun syurga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan langkah awal, inilah merupakan batu loncatan bagi kita. Mungkin uronyo katanya sudah hidup bertahun-tahun di atas permukaan bumi Allah. Hari ini Allah telah memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada kita. Hari ini kita telah menikmati berbagai macam nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi segala fasilitas hidup yang diberikan oleh Allah kepada gedanya uronyo, kadang-kadang kita menyia-nyiakan. Kadang-kadang gedanya tidak pernah gedanya hadir pada majelis-majelis ilmu. Inilah manusia-manusia yang akan rugi. Inilah manusia-manusia yang akan menyesal sampai di hari akhirat nanti. Man salaka tariqan fil ilmi liyabtagha bihi wajhullah sahalahu Allahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah agama, maka Allah akan memudahkan jalan untuk menuju syurga. Saudaraku sekalian, inilah tempat perkumpulan seperti ini merupakan sebuah kenderaan bagi kitanya.
Maka kenderaan inilah yang mengantarkan kita kepada syurga. Kenderaan majelis ilmu inilah yang bisa memudahkan kitanya untuk mendapat keridhaan dan kebahagiaan di hari akhirat. Karena manusia yang paling bahagia adalah manusia yang bahagia di hari akhirat. Manusia yang bahagia, manusia yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab api neraka Jahannam. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang-orang yang dilepaskan daripada azab api neraka Jahannam dan dimasukkan di dalam surga, itulah merupakan orang-orang yang bahagia. Itulah merupakan orang-orang yang sukses. Kesuksesan gedanya bukan karena harta yang gedanya miliki. Seandainya gara-gara harta adalah kesuksesan, sungguh Karun merupakan manusia yang lebih banyak harta di atas muka bumi ini. Bahkan harta yang gedenya rumput uronyo dalam tanah mantang disebut-sebut nama Karun. Tidak ada manusia yang sebanding kekayaannya dengan Karun semenjak sesudah Karun sampai hari akhirat nanti. Hana manusia yang bisa menandingi Karun, menyaingi Karun di segi hartanya. Akan tetapi Karunnya kanlah orang-orang yang sukses. Walau di masa Karun le urung-urung menginginkan dirinya seperti Karun. Para wanita-wanita bawatanya yang sedang mengandung bercita-cita bahwa agar anaknya menjadi seorang Karun, hartawan, orang yang paling hebat, menyena papan bunga bawatanya sungguh mendapatkan papan bunga yang banyak, selamat dan sukses bagi seorang Karun. Akan tetapi ternyata akhir daripada kehidupannya Karunnya kanlah orang-orang yang sukses, kanlah orang-orang yang bahagia, kanlah orang-orang yang hebat. Ternyata sampai saat ini tidak ada satupun umat Islam yang bercita-cita sebagai Karun. Begitu juga dengan jabatan yang pernah dia sandang, mulai jabatan yang paling rendah sampai jabatan yang paling tinggi. Maka sungguh Fir'aun merupakan manusia yang paling besar kekuasaannya dan paling hebat. Tapi juga akhir kehidupan Fir'aunnya kan orang-orang yang sukses. Maka jabatan yang dia sandang, harta yang melimpah ruah yang dia miliki uronyo, alahkanlah sebuah tolak ukur bagi sebuah kesuksesan bagi kita. Maka sering-seringlah kita hadir dalam majelis ilmu. Apalagi majelis ilmu inilah yang akan memberikan kebutuhan-kebutuhan rohaniyah bagi kita. Kebutuhan-kebutuhan rohaniyahnya yang bisa mengantarkan kita kepada sebuah kebaikan. Uronyo banyak di antara kita yang lebih tak perhatikan kebutuhan jasmani. Kita banyak hari ini mengorbankan harta hanya semata-mata untuk kebutuhan jasmani katanya, hanya untuk kebutuhan tubuh katanya, sehingga ratusan juta kadang-kadang per tahun untuk katanya menyiapkan makanan-makanan jasmani. Akan tetapi makanan rohaniyah katanya uronyo tak sia-siakan. Majelis-majelis zikir yang laginya rupa uronyo laginya tidak sempat. Majelis-majelis ilmu yang seperti ini uronyo dia sibuk, hanya bisa terhadiri halangan-halangan dan rintangan. Itu sebuah tanda bahwa kita telah menjauh daripada syurga di dunia. Dan jangan pernah mengharap seandainya kita syurga dunia selalu mengelak dan selalu katanya punya alasan. Tentu Allah juga punya alasan untuk dimasukkan kita di hari akhirat, na'udzubillah, dalam syurga yang sebenar-benarnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Menyauronyo kenderaan seperti ini takut menyasuronyo katanya untuk menuju kenderaan yang menuju surga, katanya merasa beban dan payah dikala katanya untuk hadir. Maka jangan pernah berharap bahwa ada kenderaan yang lain yang bisa membawa kita, mengantarkan kita ke surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka uronyo perlu kitanya perhatikan kepada diri kita, perlu kitanya kalian kepada rohaniyah kitanya. Rohaniyah inilah yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Sementara tubuh yang kasarnya satu saat dia akan masuk dalam kuburan. Lihatlah pemimpin-pemimpin orang-orang yang jabatan yang kau likut, sekarang tubuh mereka kemana? Mereka telah meninggal, tubuh mereka telah hancur, harta mereka telah sirna, semuanya tidak ada arti. Tapi yang tinggal adalah rohaniyah mereka yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah sampai di hari akhirat nanti.
Jadi tubuhnya hana arti. Rohaniyahnya ke yang akan dikumpulkan oleh Allah di hari akhirat. Sementara tubuh yang kita sayangi uronyo, tubuh yang kita korbankan harta yang begitu banyak uronyo, segala sesuatu kebutuhan yang kita korbankan, berbagai macam fasilitas, waktu bahkan kita pergunakan untuk tubuh kita uronyo. Seurati malam 24 jam, maka banyak waktu yang kita buang untuk kesehatan jasmani kita. Banyak lagi kita perhatikan, kita sia-siakan waktu untuk kebutuhan jasmani kita, tapi sangat sedikit waktu yang kita pergunakan untuk kebutuhan rohaniyah kita. Padahal tubuh kita akan menjadi makanan ulat. Maka makanan yang kita berkorban uronyo adalah untuk tapu sehat ulat-ulat yang ada dalam kuburan. Sementara rohaniyah kita, sementara hati kita yang sebenarnya, itulah yang akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rohaniyah uronyo kita abaikan dengan begitu saja. Menyena sakit, luka, pasti kita tak korbankan harta untuk tak sembuhkan penyakit jasmani. Sementara hansip dia kita bak menteri, dajak bak doktor, hansip bak doktor, bak spesialis, hansip dalam nanggro tak tubi uluan nanggro. Yang penting tubuh kita bersehat. Kita merelakan harta walaupun begitu banyak yang harus kita korbankan. Akan tetapi lihatlah rohaniyah kita. Rohaniyah kita hari ini dalam keadaan tidak punya makanan. Mereka dalam keadaan lapar. Mereka tidak pernah hadir dalam majlis-majlis ilmu. Mereka tidak, rohaniyah kita hari ini dalam keadaan penuh dengan penyakit-penyakit yang hana pernah tak periksa rohaniyahnya. Maka akhirnya rohaniyah kita akan hancur sedikit demi sedikit. Jangankan untuk mengorbankan harta ke luar negeri, untuk memperbaiki rohaniyah kita di sekeliling kita mantang yang diadakan tempat pengobatan rohaniyah, majelis-majelis ilmu yang di samping-samping kita merasa beban dan berat. Zikir-zikir yang merupakan tempat rohaniyah kita merasa halangan dan letat alasan-alasan bagi kita. Jangankan untuk mengorbankan harta yang banyak, maka singgah ke kita baru menyesal. Ternyata rohaniyah ini yang akan tinggal. Tubuh yang kita senang sayangi uronyo, tubuh yang selama ini kita korbankan harta uronyo, seandainya kita membuka kuburan-kuburan yang ada di samping kita uronyo, sungguh kita memperdapatkan tubuh-tubuh mereka telah hancur. Tubuh-tubuh mereka hanali arti tidak ada apa-apanya. Kita juga akan terasakan demikian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian saudaraku sekalian, yang pertama, di mana ada majelis ilmu, hadirilah. Apalagi kita le penyakit. Seandainya ada keturunan-keturunan kita memang tak persiapkanlah mereka untuk menjadi para ulama, menjadi ahli-ahli ilmu, maka sungguh rugi bagi kita yang kita telah melahirkan anak dan keturunan-keturunan kita. Akhirnya anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang jahat. Anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang durhaka dan celaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti sebuah kehidupan kita? Siapa yang akan membisikkan nur-nur iman dikala kita tertinggalkan dunia? Seandainya anak kita merupakan orang-orang yang maksiat kepada Allah, maka kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh keturunan-keturunan kita sungguh akan merugikan kita sendiri sampai hari akhir. Pakat karena anaknya merupakan tubuh daripada kita. Segala tulung-tulungan yang katanya tercipta daripada tubuh rungsi agam. Daging-daging mereka, anak-anak katanya dan keturunan katanya terbentuk daripada darah yang dipajuh daripada katanya urina. Jadi anaknya adalah merupakan seru ataupun merupakan keturunan darah daging mereka daripada agedanyo, aso daripada agedanyo. Maka apabila anaknya sehingga hanagat, pada saat agedanyo meninggal dunia sehingga, apabila tubuh anaknya dipeduk pada tempat-tempat yang jahat, maka terasakan kesakitan dan kepedihan. Berapa banyak keturunan-keturunan agedanyo yang rusak, yang turun-temurun, yang uronyo kadang nenek-nenek kita uronyo gerasakan adanya. Apa yang kita kerjakan hari ini mandum makan diwo, keburukan yang dilakukan oleh keturunan kita
akan memberikan dampak kebaikan kepada keburukan kepada katanya. Kebaikan yang dilakukan oleh keturunan katanya akan berdampak dengan kebaikan. Pakaian merupakan tubuh daripada katanya. Dia katanya itu siajaro maka rasakan seluruh tubuh katanya. Begitu juga dengan keturunan-keturunan katanya. Maka jagalah anak-anak katanya daripada kebaikan. Karena sebenarnya anak-anak katanya dilahirkan oleh Allah mereka dalam keadaan suci. Hana anak mian yang kepelai oleh Allah dalam keadaan durhaka kepada Allah. Hana anak mian yang lahir di atas permukaan dunianya merupakan pemabuk-pemabuk. Tidak ada anak yang dilahirkan oleh Allah di atas dunia ini merupakan orang-orang durhaka. Maka wahai pemuda-pemuda sekalian, sesungguhnya Allah tidak melahirkan engkau menjadi manusia-manusia yang jahat. Allah tidak melahirkan engkau untuk menjadi manusia-manusia yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Tapi Allah melahirkan kita semuanya untuk menjadi manusia-manusia yang baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Setiap manusia itu dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci. Mereka dalam keadaan bersih. Anak-anak yang lahir di atas muka bumi ini suci dan bersih. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak jadi pemabuk. Mereka tidak menjadi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Akan tetapi siapa yang menjadikan mereka sebagai orang-orang jahat? Illa abawahu yuhawidani wa yumajjisani wa yunassirani. Akan tetapi karena dua orang tualah akhirnya mereka menjadi orang-orang Yahudi. Karena orang tualah akhirnya mereka menjadi orang-orang Nasrani. Karena orang tualah akhirnya mereka menjadi orang-orang Majusi, menjadi manusia-manusia yang durhaka kepada Allah yang tidak berguna. Tanya urungsi. Maka atas keburukannya, kekebaliman katanya, akibat daripada salah katanya dalam membimbing dan mendidik mereka, akhirnya segala kesalahannya kita telah menghancurkan kehidupan anak-anak katanya. Kita telah membawa mereka kepada neraka jahanam. Tanya tak pencur, tak perusahaan anak katanya bukan sekedar di dunia, bahkan sampai di hari akhirat. Padahal akibat Allah diciptakan mereka dalam keadaan suci, tapi gara-gara salah katanya dalam mendidik, akhirnya mereka merupakan manusia yang murka dan durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mio tanggung jawab katanya ban Bandung. Salah kita dalam membimbing dan mendidik mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak mereka dilahirkan, anak katanya dilahirkan, Rasulullah sudah menyampaikan pesan-pesan yang baik. Jangan lupa engkau mengazankan terhadap anak kamu. Jangan lupa engkau memperingatkan tentang ketauhidan. Kemudian watasammu bisabi asma'il anbiya. Berikan nama mereka dengan nama-nama yang baik agar menjadi anak-anak yang baik. Tapi urangnya juga ketika sia-siakan. Setelah dia lahir umur 7 tahun, maka berikanlah pelajaran-pelajaran agama. Wajib dari Allah untuk kepada gedanya urunsi, untuk iu sembahyang anak gedanya. 3 anak sembahyang sabah dosa yang menimpa kepada gedanya. Tiura si malam nanti membawa teh hana tayu sembahyang, maka 5 dosa dalam setiap hari. Kita tidak pernah menghitung kesalahan kita. Tiura si malam 5 hana tayu sembahyang, maka 5 dosa. Anak yang kau umur 7 tahun. Maka bayangkan 1 bulan berapa dosa yang kita miliki. 1 tahun akhirnya anak kita yang menjadi manusia celaka dan durhaka. Semua kejahatan mereka akan mengalir kepada kitanya dan terasakan nyatanya pada saat kitanya berada dalam kuburan nanti. Untuk 1 orang anak, bayangkan menyana anak kitanya 5 ataupun 6 roh-rohnya. Setahun berapa banyak dosa, berapa banyak kezaliman-kezaliman. Maka kitalah, tanyalah orangnya yang telah mendalimi anak-anak dan keluarga kita. Kita telah menghancurkan kehidupan mereka. Sebenarnya kehidupan mereka merupakan manusia yang dicintai oleh Allah. Akibat daripada kesalahan kita dalam mendidik, akhirnya anak-anak kita menjadi manusia durhaka dan celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Umur 10 tahun diupoh dalam agama yang tidak melukai. Umur 15 tahun dia tayu sembahyang sampai 15 tahun baru hanya lun kaglah ke kata. Biasa punya 7 tahun katayu sampai umur 15 tahun atanya hana tinggal dia. Tapi orangnya masih banyak orang-orang yang meninggalkan sembahyang.
Memang katanya beruntung uronyo karena kita merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau menyiksa umatku di dunia, ya Allah, jangan engkau nampakkan keburukan-keburukan kepada umatku di dunia ini, ya Allah. Seandainya kita hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam, masa Bani Israel, pada zaman Bani Israel, sungguhlah manusia-manusia uronyo yang menjadi binatang-binatang dikala katanya meninggalkan sembahyang. Akan tetapi Rasulullah menyampaikan, ya Allah, tunda azab yang engkau berikan terhadap umatku, ya Allah. Tapi beta anggap bahwa solat itu merupakan hal yang sepele. Sabuh wate mantan tak tinggal merupakan hal yang berat, mendapatkan durhaka dan murka daripada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka bimbinglah anak-anak gedanya uronyo. Hadirkanlah mereka pada majelis-majelis ilmu. Perhatikanlah rohaniah-rohaniah mereka. Menyauronyo katanya, na dipegat pengumuman di Melasa bahwa na dibi bereh murah. Tabla sikilo ibi 27 kilo, maka katanya mandum akan hadir. Setiap orang punya tabla sikilo ibi 27 kilo, mandum akan tajak tak hadiri katanya. Bahkan anak-anak yang mentang ubud tame, walaupun harus antri berjam-jam, gas murah mantang gas subsidi, berapa banyak orang yang antri, kita rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan saka murah tabla kilo 27 kilo lebih. Tapi adakah di antara kita hari ini yang berjuang untuk mendapatkan amal yang murah? Saburakan atas sembahyang dalam berjamaah, Allah akan lebih 27 pahala. Nak ketame keluarga-keluarga katanya uronyo. Sekali kita menghadirkan majelis-majelis ilmu, seluruh para malaikat-malaikat akan mengelilingi katanya. Karena setiap malam, nah malaikat yang diutus oleh Allah di atas permukaan bumi ini setiap saat. Nafira malaikat yang tugasnya untuk mencari di mana hamba-hamba Allah yang berkumpul dalam majelis ilmu, yang namanya dengan malaikat Rayahin. Maka dikala malaikat yang kekalan bahwa di masjidnya nak orang yang sedang berkumpul dalam majlis ilmu, maka ubena malaikat, ya malaikat dihalummu biu hadiri kena mandum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala saksikan, wahai malaikatku, uronyo aku ampuni dosa-dosa mereka. Itu amal yang murah, amal yang memudahkan katanya untuk menuju surga. Tapi berapa banyak orang yang memperhatikannya? Jadi gedanya lebih tak perhatikan nilai-nilai jasad gedanya ketimbang nilai-nilai rohaniah. Akhirnya anak kita menjadi anak-anak yang hancur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka inilah majelis ilmu yang merupakan tempat-tempat diberikan nilai-nilai kebaikan kepada gedanya. KHI tajak titip uro, tahadirilah seminggu 3 ataupun sebulan 3. Lagi katanya mubat, kahana mungkin tak apa nama, maka tak mubatlah dengan berobat jalan untuk mendapatkan rohaniah daripada katanya. Begitu juga dengan anak-anak katanya uronyo. Katanya untuk mendapatkan kebahagiaan uro akhirat dan keluarga katanya. Bukanlah hal yang mudah. Katanya harus berjuang. Walaupun banyak menghabiskan waktu yang lain katanya hanya semata-mata untuk mendidik anak-anak kita. Beta harapkan dengan anak, dengan tak boleh begitu saja dia akan menjadi orang-orang yang baik, itu sangat jauh sekali. Agama akan sampai kepada katanya uronyo akibat perjuangan para ulama-ulama terdahulu, akibat dari penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan katanya untuk membentuk seorang anak, untuk membentuk kepribadian katanya, maka katanya harus benar-benar berjuang untuk melawan keinginan-keinginan dan hawa nafsu katanya. Maka bukan hal yang mudah untuk katanya bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hilangkanlah segala kezaliman-kezaliman. Maka rebutkanlah amal-amal yang murah uronyo. Biasakan anak katanya uronyo tame ba amal-amal yang murah. Nekalan masjid mantang tayak jamaahnya si sabah wate 27 hana payah antri, tapi kita merasa berat dan beban. Belaan tayak me anak yang mantang lam gendongan, yang mantang ubud,
yang karaya mentang merasa malas bak gedanya umek, tapi nekalan bak gas subsidi, bak saka murah, bak berih murah, atanya gedanya tame ane maybe sama dengan per orang ane-ane yang mentang ubunnya akan tame, yang mirah mentang bahkan akan tame untuk mendapatkan saka murah dan beras murah. Padahal saka murah dan beras murahnya hanya untuk berapa tahun gedanya nikmati urangnya. Saka murah dan beras murah itu hanya beberapa tahun. Akan tetapi kezaliman yang gedanya lakukan uronyo, kesalahan dalam mendidik anak-anak gedanya uronyo akan berefek kepada gedanya ratusan tahun yang akan kita rasakan sampai hari akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka rebutlah amal-amal yang murah terhadap gedanya uronyo, karena gedanya udip di dunianya hanyalah sementara. Dalam kitab tasawuf disampaikan udip di dunianya ibarat gedanya udip dalam rumah raja. Dalam rumah rajanya na sebuah kamar emas yang cukup lemu habis-habis apabila ada jauh. Di sampingnya na ruang makan, di sampingnya na ruang tidur. Kekeli raja, wahai rakyat long tamang dalam rumah long cokmu yang paling le sebanyak-banyaknya ambil emas. Long biwate kegatan namju. Nyokeh ibaratannya udip dalam dunia. Kesempatan di dunia ini hanyalah untuk merebut emas. Akan tetapi begitu tamang tanya dalam rumah raja, ada takala nak makanan cukup lezat, bak ruang makan tersirat dalam hati gedanya. Bah lem paju makanan lem mesti jam. Nak wate 5 jam tu baru dah cok mu hendra. Akhir ji tanya lalu paju makanannya. Na yang 1 jam, na yang 2 jam habis wate bak paju makanan karena ingin anak pernah takalan makanan. Selesai dah paju makanan 1 jamnya, takalan na ruang tidur, na kamar tidur yang cukup indah dihiasi dengan permadani hantam takalan merokan. Akhirnya tersirat dalam hati gedanya. Bah taih mentang bak kamarnya me 5 jam 6 jam me 1 jam mentang me 15 minit mentang taih na wate entre le jam tru atau 1 jam taih 1 jam tak baju makanan 1 jam taih le si wate le jam tap tu bian muhdum tiga api apa yang terjadi wate taih yang rencana 1 jam ternyata akan 1 jam 5 jam hansip dalam wate. Akhirnya katruh wate katanya untuk tubiat dari rumah raja, tanya mentang tingun inan. Gejak raja ke pugo, hai rakyat lon kata kabeh wate tubit dari rumah lon. Saatnya ke baru sadar katanya. Baru talake idin wahai raja, nabi ke long si atre mantang tulung tamang dalam rumah ron long cokmu. Walau si gram, walau si manyam. Ternyata 1 gram dan 1 manyam juga berharga. Hanale kesempatan bagi kita. Maka tanya dalam keadaan rugi, tanya dalam keadaan menyesal. Hana arti wate tatubiat di rumah raja tinggal getanya hana tapua membacut pi. Padahal umi dan ayah-ayah sekalian, penyesandai ji getanya muna wate tatamang dalam rumah raja. Kemudian tacokmu cukup le tatubiat jet tabla makanan yang makanannya jet apa jo seumur hidup getanya kan 6 jam kan 3 jam. Sandai ji wate tatamang dalam rumah raja muna tacokmu sampai-sampai dalam jangka 6 jam. Maka gedanya jita beliau sabuh ranjang yang ranjangnya jita seumur hidup gedanya karenanya milik gedanya kan sijil. Itulah perbandingan dunia ini. Seandainya gedanya dikala Allah memberikan kesempatan 63 tahun di dunia ini, nah yang 50 tahun nah yang uyubnya pulang akhir-akhir mak lawenya. Tacokmu sebanyak-banyak itulah amal-amal kebaikan gedanya, maka kita bisa tidur seumur hidup sehingga dalam syurga. Kita bisa menikmati dengan berbagai macam makanan-makanan tinggal dalam syurga. Maka inilah emas-emas yang di dunia ini, rebutlah saudaraku sekalian. Uronyo perhatikan kepada diri kitanya, sebesar apa, sedupna le ka uronyo emas-emas yang ada pada diri kitanya uronyo. Yang kitanya persiapkan di hari akhirat. Cukuplah dengan emas yang kita miliki hari ini. Maka silahkan katanya orangnya berprofesi. Pemantang pekerjaan silahkan bekerja. Tanya orangnya menjadi pegawai, menjadi seorang guru. Didiklah para anak-anak muridnya. Jangan kita mendalimi mereka.
Katanya orangnya je kesira guru, je kesira pendidik, yang anak-anak di sekolah itu merupakan kewajiban bagi katanya. Jangan semata-mata katanya yang lepas menyedihkan orangnya. Nah di antara katanya guru orang yang sudah 20 tahun mengajar, tiap bengah gejak pukul 8 pukul 2 gua, bahkan orangnya karena peraturan pukul 8 gejak pukul 4 gua, tapi sedikit pun tidak bisa merebut emas, bahkan nyan hanjut ke kebutuhan rohaniah, tidak menjadi makanan rohaniah mereka, hanya semata-mata untuk mendapatkan kebutuhan jasmani yaitu gaji. Naudzubillah, akhirnya gajinya juga tidak mencukupi. Padahal seandainya kita merebut emas-emas yang ada di sekolah, benar-benar katanya mengajarkan mereka menjadi anak-anak yang bermanfaat sampai di hari akhirat, bermanfaat untuk manusia-manusia, maka seluruh kebaikan yang katanya berikannya akan mengalir pahala kepada katanya sampai kita berada dalam kuburan. Begitu juga katanya yang berprofesi sebagai orang-orang pedagang-pedagang, maka urangnya katanya di dalam berdagangnya berdusta, katanya urangnya melakukan kezaliman-kezaliman yang merugikan orang lain. Padahal seluruh kezaliman yang katanya lakukan urangnya mandum akan berefek kepada keburukan sampai di urang akhirat. Tengok, setiap kata-kata katanya yang berdusta yang bisa merugikan orang lain urangnya hanya padumtun dan nikmatilah banyak, tapi kerugian akhirat itu lebih besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan, atadruna mal muflis, hai nataturi kata orang-orang yang rugi urang akhirat. Kata Rasulullah, orang yang rugi di hari akhirat, orang yang bangkrut urang akhirat, orang-orang yang banyak mendalimi sesama manusia. Dia banyak beribadat, tak kala le jawaji, le puasa, le ibadat kepada Allah sembahyang setiap saat, akan tetapi ternyata kezaliman mereka jauh lebih besar. Akhirnya ubena amal-amal kebaikannya akan gebaya dengan keburukan yang pernah katanya lakukan. Nah amal katanya tengok ubi guna ubi raya, tapi terus orang tu pernah katanya tak pengen orang lain, pernah katanya tak upat orang lain, pernah katanya berdusta terhadap orang lain, maka amal yang ubi guna akan gebaya segala kesalahan-kesalahan katanya, sehingga abeh mandum amalan dan hanasib lam dengan bayar utang, akhirnya kesalahan gau bertumpuk di atas kesalahan katanya, maka pun muno kebaikan la ubay gunong ino keburukan ubay gunong faturihat ilan nar, akhirnya kita dicampakkan dalam neraka. Itulah merupakan orang-orang yang bangkrut. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka uronyo tanya harus benar-benar memperhatikan rohaniah katanya, anak-anak katanya, keturunan-keturunan katanya, matangna kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena anaknya merupakan saham bagi katanya, menyegat anak katanya dia menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tanikmati dia katanya sepanjang umur, sepanjang hidup katanya dalam kuburan sampai hari akhirat. Tapi ketahuilah, apabila salah katanya dalam mendidik anak kita, anak itu merupakan tubuh daripada katanya, mereka menjadi manusia celaka dan durhaka, mereka merupakan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan anak katanya nyan mandum akan berefek kepada katanya bukan sekedar di dunia, sampai di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan keturunan-keturunan katanya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dan keturunan kita merupakan orang-orang yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini komentar yang bisa tuan sampaikan. Lebih dan kurang tuan lagi maaf. Bila ingin bertanya silakan.